Pemirsa, eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok anggota Ormas menghalangi eksekusi rumah terlibat saling dorong dengan polisi. Kericuhan terjadi saat ratusan anggota Ormas menolak kedatangan jurusita untuk membacakan putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Satu di antara anggota Ormas sempat menyulut petasan hingga membuat polisi bertindak tegas. Pemilik rumah mengaku sejak tahun 1963 tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Untuk itu, pihaknya meminta agar eksekusi ditunda. Tahu bahwa ada surat dari Komnas HAM yang turun untuk PN Surabaya, di mana surat dari Komnas HAM ini menyampaikan bagaimana telah yang dilakukan oleh Komnas HAM dan meminta PN Surabaya untuk menunda eksekusi yang akan dilaksanakan pagi ini. Resmi surat Komnas HAM itu ada. Sementara pihak pemohon mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga menang di pengadilan. Menghukum untuk mengosongkannya pasti. SHGB, kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada semua lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat peradilan. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Meski sempat berjalan alot, namun petugas tetap melakukan eksekusi tersebut. Sebelumnya proses eksekusi rumah ini sempat tertunda sebanyak 2 kali karena perlawanan pihak penghuni yang menggandeng Ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan memukul pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Beginilah detik-detik di mana pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni RS alias A diserang orang tua dan keluarga korban asusila di bawah umur. Hal ini membuat situasi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja ricuh. Akibatnya polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Tak hanya itu, keluarga korban yang kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku. Menerobos barikade polisi dan jaksa untuk menyerang pelaku, sehingga situasi pengadilan negeri menjadi tegang. Sejak awal orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku yang telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi protes. Orang tua berunjuk rasa di depan sekolah karena proses seleksi dianggap tidak adil. Kecewa anak tidak lolos SPMB, ratusan orang tua berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Mereka melayangkan aksi protes setelah sekitar 200 calon siswa gagal diterima di sekolah tersebut. Adapun aturan diterapkan dalam proses seleksi penerimaan terkait batas maksimal domisili tempat tinggal 400 meter dari sekolah. Sementara banyak siswa asal Desa Waluya, Cikarang Utara tinggal dekat sekolah kurang dari 1 kilometer. Orang tua menduga adanya permainan uang dalam proses seleksi penerimaan. Justru yang jauh ada yang keterima. Itu permasalahannya, Pak. Sedangkan kita kan domisili. Ibu menduga ada indikasi permainan nggak sih, Bu? Nah, pasti iyalah, Pak. Pasti adalah satu kanan satu kiri. Titipan guru, titipan ini, titipan itu pasti iya dong. Logika aja deh, Pak. Nggak usah kita memandang apapun. 400 meter. Pak Menteri, peraturan apa sih, Pak, yang kalian buat, Pak? 400 meter, Pak. Logika dong, Pak. Curiga banget, soalnya saya
desa apa pihak sekolah, Bu? Orang luar. Makanya orang desa, pihak desa juga langsung turun tangan karena merasa kecewa, anak-anaknya banyak yang nggak terima. Pemirsa, kontak tembak terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT meluas. Kini Bandara Franseda di Kabupaten Sika ditutup, sejumlah jadwal penerbangan dibatalkan. Abu vulkanik pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga Kabupaten Sika. Karena berpotensi membahayakan penerbangan, otoritas bandara membatalkan sejumlah rute penerbangan di Bandara Franseda. Calon penumpang dapat melakukan penjadwalan ulang keberangkatan pesawat atau meminta pengembalian uang tiket. Sebagian besar penumpang tetap melanjutkan perjalanan dengan transportasi laut. Dari pantauan citra satelit, sebaran abu vulkanik merata di Bandara Franseda, seluruh wilayah Pulau Flores. Sementara itu 4.000 warga dievakuasi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Ribuan warga dari 8 desa yang terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar pada sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Proses evakuasi juga dilakukan kepada sejumlah ibu yang tinggal di Keringa di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur. Bersama bayi mereka, para ibu dievakuasi ke rumah sakit bersalin di kota Maumere. Evakuasi dilakukan untuk melindungi ibu dan bayi dari paparan abu vulkanik pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Menekan kasus gangguan pernafasan akibat paparan abu vulkanik, petugas BPBD dan PMI Maumere membagikan masker kepada warga di Kabupaten Sika. Petugas meminta warga beraktivitas di luar rumah selalu memakai masker. Saat ini 5 desa di Kabupaten Sika terpapar abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Kita melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan korban akibat bencana yang terjadi di Gunung Merapi Lewotobi laki-laki, yaitu shelter dan logistik seperti respon cepat, pengerahan SDM Tagana, dan juga evaluasi korban ke tempat aman, evakuasi korban ke tempat aman, khusus kelompok rentan
lalu juga mendirikan shelter dan layanan dapur umum. Juga tentu yang selalu dilakukan dalam setiap penanganan seperti ini berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti BPBD, Dinas Sosial, Kabupaten dan Provinsi, serta TNI. Kita ke informasi lain pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto hari ini digelar. Satu ahli dihadirkan hari ini yaitu Marwarar Siahaan. Saksi ahli Marwarar Siahaan yang merupakan ex-hakim Mahkamah Konstitusi dan ahli hukum tata negara dihadirkan oleh terdakwa. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan didakwa menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Hasto meminta proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi dan tak melanggar due process of law. Kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, juga mengatakan Marwarar dihadirkan untuk jelaskan tafsir undang-undang dan juga putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkrah 5 tahun lalu dan pasal 21 terkait obstruction of justice, rumusan delik dalam undang-undang. Rekan-rekan pers, jadi sesuai dengan ketentuan di KUHAP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Marwarar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law. Dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Bahkan tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan itu selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Pemirsa, selain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat juga menggelar sidang kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong menyebut kebijakan importasi gula untuk memenuhi stok gula nasional merupakan kebijakan rutin. Tom mengatakan kebijakan importasi yang dilakukan saat dirinya menjabat Mendak sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menyebut sebanyak 9 petinggi perusahaan gula swasta didakwa merugikan keuangan negara 578 miliar rupiah. Bersama Mendak periode 2015-2016 Tom Lembong dan Mendak 2016-2019 Engkartias Tito Lukita.
Informasi selanjutnya pemirsa, sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini masuk tahap pembacaan gugatan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan imaterial kepada Ridwan Kamil. Dasar hukum dari gugatan kami adalah 1365, di mana menurut keterangan klien kami, hasil perbuatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, lahirlah anak namanya si Selin. Ya, setelah itu berdasarkan juga putusan MK nomor 46 yang di-cover bahwa kami petitum dalam gugatan itu adalah memohon kepada pengadilan untuk penggugat dan tergugat sama-sama melakukan tes DNA. Karena anak yang lahir di luar perkawinan itu berhak mendapatkan identitas. Ya, pakar hukum siapapun tidak dapat bisa bilang itu anak Selin atau tidak. Sementara Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Ada beberapa hal, nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Satu hal yang saya perlu jelaskan sebelum teman-teman, pertama mengenai ganti rugi. Nah, mereka kan menyampaikan ada dua ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Menurut kami sekali lagi ganti rugi materialnya itu keliru, nggak punya dasar hukum. Karena di dalam ganti ruginya disebutkan 6, sekian miliar. Alasannya bahwa disebutkan di dalam gugatannya disampaikan bahwa sudah jelas hubungan, sudah jelas ini anaknya Ridwan Kamil. Padahal sementara di dalam petitumnya dia minta tes DNA. Ini kan gugatannya antara posita dengan petitum kontradiktif. Satu sisi dia mengatakan sudah jelas bahwa ini anak LM dengan RK, tapi satu sisi dia minta tes DNA. Di dalam gugatan ganti rugi materialnya dia menyampaikan jaminan anak, pemeliharaan anak, kemudian sekolah anak dan lain-lain. Itu sebetulnya sekali lagi menurut kami agak ngawur gitu loh. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pada 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, ajang sirkuit balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar di Jakarta. Sejumlah persiapan terus dikebut untuk memastikan perhelatan berlangsung lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 kembali digelar di International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Pusat. Persiapan terus dilakukan menjelang balapan yang akan berlangsung Sabtu 21 Juni mendatang. Pada kejuaraan Formula E 2025, para pebalap akan mengendarai mobil baru Janti Evo. Mobil jauh lebih kencang, memiliki kecepatan mencapai 322 km per jam. Demi keamanan dan kenyamanan pembalap, diperlukan modifikasi sirkuit dan pit-in lebih akomodatif. Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi kepada siswa berprestasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tiket gratis Formula E. Pemberian tiket dilakukan di Balairung Balai Kota Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro memberikan 3.400 tiket gratis kepada siswa dan 200 pendamping dari 116 SMA dan 60 SMK se-Jakarta. Mereka diberikan kesempatan menonton gelaran Formula E yang akan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara, 21 Juni mendatang. Pemberian tiket Formula E secara gratis diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa melihat secara langsung gelaran kejuaraan olahraga otomotif mobil bertenaga listrik. Sekalian bisa menikmati Formula E, salah satu acara yang sudah dilihat dunia
karena coverage dunianya juga cukup besar. Ini adalah sebuah lomba balap yang menggunakan yang green energy karena menggunakan formula, menggunakan IPV listrik. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti akan memberikan kesan yang mendalam. Anak-anak sekalian, hari ini yang mendapatkan tiket ini kurang lebih berjumlah 3.400 siswa. Dari 3.400 siswa itu ada juga 200 tiket pendamping. Ini diberikan kurang lebih untuk 116 SMA negeri dan juga 60 SMK negeri. Kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.